Bab 1407, Pertemuan Tetua Keluarga Haryanti. Sedikit menjanjikan. Suara dingin Taufik terdengar dan meledak di benak semua orang dari Palagan ibu kota kekaisaran dan pasukan naga api. Seolah berada di dunia lain, mereka menyadari bahwa orang-orang dari Palagan wilayah timur dan kota Dranar sangat tenang. Meskipun kondisi sangat buruk, selain rasa sakit, mereka lebih bersemangat dan mata bersinar merah. Jangan mencoba melawan, belajarlah menikmati penyiksaan. Suara samar Agam terdengar. Anggota dari pasukan naga api dan Palagan ibu kota kekaisaran berusaha keras. Itu adalah penyiksaan mental. Rasanya seperti tergantung di udara dengan tali yang diikat. Di bawah adalah jurang puluhan ribu meter. Meskipun seseorang mengatakan padamu bahwa kamu tidak akan mati jika tali dipotong, naluri untuk bertahan hidup membuat perlawanan oleh tubuh. Beberapa menit kemudian, mereka akhirnya membujuk diri untuk melepaskan napas dan membiarkan napas menyerang pembuluh darah tubuh mereka. Dalam sekejap, organ internal di seluruh tubuh, bahkan sel-sel terus-menerus dihancurkan dan dilahirkan kembali. Bahkan lebih seperti 10 juta jarum perak menusuk ke dalam tubuh dan jiwa. Bagi mereka, setiap detik dan menit adalah siksaan paling ekstrem. Setelah sekitar 5 menit, penindasan tampaknya sedikit melemah. Apa sudah berakhir? Semua orang berkeringat dingin. Naluri tubuh gemetar. Pemanasan sudah berakhir, mari kita masuk ke urusan sebenarnya. Agam tertawa. Mendengar ini, sebagian besar anggota hampir pingsan. Ini belum dimulai secara resmi. Berpegang teguh pada suatu kesatuan. Jangan sampai semangatmu runtuh. Serahkan yang lainnya padaku. Lakukan apa saja yang aku perintahkan, jangan ada keraguan. Suara Agam terdengar lagi dan kali ini sangat keras. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Lebih seperti dekret kekaisaran dan tercetak di jiwa mereka. Ya. Hampir serempak. Semua orang mengucapkan pada saat bersamaan. Agam melirik Taufik dan berkata, meskipun kamu baru saja melangkah ke alam kemuliaan tingkat 5, kamu masih memiliki ruang untuk bangkit. Apa kamu ingin bergabung dengan mereka? Taufik menyeringai dan merobek jaketnya. Dia memperlihatkan bekas luka pisau. Ayo, beri aku tingkatan penuh. Sesuai keinginanmu. Agam mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Dalam sekejap, bayangan leluhur naga di belakangnya mendongak ke langit dan mengeluarkan raungan naga yang mengguncang langit. 15 fragmen jejak patuna menyatu dengan tubuh leluhur naga dan kekuatan yang tersisa yang dilepaskan menyebabkan seluruh ruang padat bergetar hebat. Ah! Setelah bertahan kurang dari sesaat, serangkaian teriakan terdengar di ruang ini. Saat ini juga, mereka merasa tubuh dan jiwa mereka terkoyak. Mereka bahkan tidak bisa merasakan keberadaan mereka sendiri. Tungku Raja Dewa Tembaga muncul di kening Agam dan terbelah menjadi ratusan sinar cahaya yang bergabung ke lautan kesadaran orang-orang ini. Jaga agar tubuh dan roh utama mereka tidak hancur. Setelah menyelesaikan ini, Agam melepaskan aliran kekuatan spiritual yang dicampur dengan metode kultivasi. Metode kultivasi tingkat keabadian rendah, penghancur langit. Menggunakan metode kultivasi untuk bekerja sama dengan fragmen jejak patuna untuk membuat alam orang-orang ini naik secara kualitatif. Dalam hal pengeluaran besar, tidak ada yang bisa menandingi Agam. Jangankan fragmen jejak patuna, bahkan 20 klan tersembunyi teratas tidak akan berani menyalin metode kultivasi tingkat keabadian rendah. Windu merasakan informasi penghancur langit tercetak di benaknya. Dia tidak perlu belajar atau memahaminya sama sekali seolah-olah telah berada dalam kesadarannya. Untuk sesaat, hatinya kewalahan dan dia merasakan kengerian. Dia mengerti bahwa apa yang dikatakan Agam benar. Pencarian Agam untuk 9 alam surgawi jelas bukan tentang warisan mereka. Menurut sumber daya dan kesempatan pengalaman yang diberikan oleh Agam, bahkan seekor hewan liar dapat dilatih menjadi iblis. Biarkan, kalian hanya perlu menerimanya dan aku akan memandu sisanya. Suara Agam terdengar lagi dan tidak ada yang berani mempertanyakannya. Mereka disiksa. Mereka secara pribadi merasa seperti terlahir kembali dan secara bertahap melangkah ke alam yang bahkan tidak berani mereka pikirkan. Di ibu kota kekaisaran, rumah leluhur keluarga Haryanti. Kediaman kepala keluarga Haryanti sepanjang zaman melambangkan otoritas mutlak. Konferensi Agung Keluarga Haryanti semuanya diadakan di sini. Saat ini, 10 orang sedang duduk di aula. Hinata, Hendi, dan kepala keturunan keluarga Haryanti lainnya berkumpul. Mereka adalah kekuatan inti dari keluarga Haryanti dan mereka adalah eksistensi teratas di ibu kota kekaisaran. Selama mereka menginjakan kaki mereka, bahkan 9 alam surgawi akan berguncang. Hinata, kenapa kamu tiba-tiba mengadakan pertemuan keluarga? Hendi memandang lelaki tua di seberangnya dan ekspresinya tidak terlalu baik. Kekuatan Hinata melonjak dan mencapai alam kemuliaan tingkat 7. Sampai batas tertentu,
itu sudah merusak keseimbangan yang ada. Tidak ada yang bisa dilihat dalam jangka pendek, tetapi jika itu terjadi beberapa tahun kemudian, keluarga Haryanti pasti akan miring dan keluarga Haryanti yang awalnya dalam kekacauan, pasti akan memiliki pergolakan besar. Mata Hinata sedikit tertutup. Dia tampaknya benar-benar mengabaikan semua suara. Karena dia telah mencapai alam kemuliaan tingkat 7, dengan otoritas pasukan Hinata, dia memiliki modal untuk menjadi arogan. Hendy tampak murung. Meskipun kekuatannya juga berada di alam kemuliaan tingkat 7, tanpa pasukan Hinata, kekuatannya secara keseluruhan berada di bawah Hinata. Tiba-tiba, lampu minyak merah yang tergantung di balok gantung bergoyang lembut. Embusan angin bertiup ke aula. Semua orang melihat ke kursi utama pada saat bersamaan. Semuanya sudah hadir di sini, bukan? Seorang pria tua berpakaian hitam indah muncul dalam penglihatan. Dengan kemunculan Gibran, suasana di aula menjadi tertekan dan riak serta gelombang muncul di ruang seperti air. Hendy bangkit dan berkata, "Orang-orang yang bertanggung jawab atas 7 keturunan utama dan 3 departemen penegakan hukum utama sudah tiba." Suaranya terdengar dan lobi kembali sunyi. Selain Hendy, tidak ada yang memperhatikan Gibran. Gibran tampaknya terbiasa dengan situasi seperti ini. Dia dengan santai menyesap teh dan berkata tanpa mengangkat kepalanya, "Ada orang yang bertanggung jawab atas masing-masing dari 7 keturunan utama dan 3 departemen penegakan hukum utama. Mereka semua adalah tetua kabinet. Peraturan yang diturunkan oleh leluhur keluarga Haryanti adalah setiap tetua keluarga berhak mengadakan pertemuan secara paksa setiap 10 tahun sekali. Bahkan kepala keluarga Haryanti harus hadir untuk berpartisipasi. Hinata, karena kamu menggunakan hak ini, katakan permintaanmu." Hinata tersenyum dan berkata, "Menurut aturan yang diturunkan oleh leluhur kita, pada pertemuan yang diadakan oleh tetua keluarga, kepala keluarga harus meletakkan rasa hormat dan inferioritasnya. Oleh karena itu, haruskah kepala keluarga turun dan duduk bersama kami untuk menunjukkan betapa pentingnya dirimu?" Begitu ucapan ini dilontarkan, seluruh aula menjadi sangat hening. Mata para pemimpin keturunan lainnya penuh dengan godaan. Sebagian besar dari mereka sedang menonton drama. Hendy berkata dengan ekspresi dingin, "Alasan leluhur tua membuat aturan ini adalah untuk mencegah situasi monoton di pertemuan, bukan untuk membiarkanmu menggunakannya untuk menurunkan prestis kepala keluarga." Kepala keluarga belum menjawab. "Apa yang kamu bicarakan? Kamu dan aku sama-sama tahu niat awal leluhur. Dengan 7 penanggung jawab keturunan utama dan juga 3 departemen penegakan hukum, bukan untuk saling menahan diri, mencegah kepala keluarga saat ini membuat keputusan yang salah dan merusak akumulasi ratusan tahun keluarga Haryanti yang akan menyeret keluarga Haryanti ke jurang." Dengan beberapa kalimat, Hinata mengatakan yang sebenarnya bahwa keluarga Haryanti tidak bersatu. Ini juga alasan utama keluarga Haryanti bisa tumbuh menjadi klan super tersembunyi dalam waktu singkat, dan klan bisa berkembang dan bertahan untuk waktu yang lama. "Kamu berlutut dan menyanjung kepala keluarga. Mungkinkah kamu ingin kepala keluarga berkuasa sampai tua dan mati? Apa ini disebut?" Hinata berpura-pura bingung dan bertanya. Hendy sangat marah. Saat dia akan berbicara, Gibran mengangkat tangannya untuk menghentikan. "Dimanapun aku duduk hanya formalitas saja. Kalaupun duduk di luar, aku juga tetap kepala keluarga Haryanti." Bab 1408, Kabar Istri. Gibran meletakkan cangkir teh. Dia menatap Hinata dengan tenang dan tersenyum. "Kalau kamu peduli dengan detail ini, kamu bisa datang dan duduk. Aku akan memberimu tempat duduk." Entah kenapa senyum di wajah lelaki tua itu membuat orang merasa kedinginan. Senyum Hinata membeku. Meskipun ada dalam pikirannya, dia tidak akan pernah berani melakukannya. Walaupun Gibran benar-benar memberi jalan, dia tidak akan pernah berani untuk duduk di sana. Dia boleh membantah sudut pandang Gibran dan secara terbuka menentang Gibran, tetapi jika dia merebut posisi kepala keluarga, kalaupun dia berhasil duduk di atasnya, itu tidak pantas. Kalaupun Gibran tidak peduli, dia akan terseret oleh keturunan lainnya. Bagaimanapun, normal jika memiliki pendapat dan konsep dari posisi yang berbeda untuk tidak setuju. Namun, jika merebut takhta, akan menjadi musuh publik semua orang di keluarga Haryanti. Hinata belum punya nyali untuk melakukan hal seperti itu. "Semua orang yang hadir di sini berasal dari keluarga Haryanti. Semua untuk perkembangan keluarga Haryanti. Tidak masalah kalau terjadi perkelahian kecil, tapi tidak perlu sampai tidak senang." Seorang pria paruh baya berbicara. Kepala Departemen Penegakan Hukum Keluarga Haryanti, Amir. Meskipun kekuatannya bukan yang terkuat, kekuatan yang dimilikinya sangat besar. Ini melibatkan masalah hukum keluarga dan dia bahkan dapat menghukum kepala keluarga. Hinata menahan amarahnya dan meminum teh dalam satu tegukan. Dia memindai Gibran dan berkata, "Kepala keluarga, 2 hari kemudian, aku akan bersaing dengan bajingan kecil itu. Ini adalah masalah yang telah ditetapkan, jadi aku tidak akan mengulanginya. Tapi,
aku masih belum tahu beberapa detail. Aku harap kepala keluarga dapat menjawab keraguanku. Mendengar bajingan kecil, rasa dingin di mata Gibran menghilang. Dia berpura-pura minum teh untuk menyembunyikan emosinya dan berkata, "Katakan, karena ini adalah kompetisi, tidak ada yang bisa ikut campur sampai satu pihak mengaku kalah, bukan?" "Benar. Karena tidak bisa ikut campur, semua yang aku lakukan termasuk kategori wajar, bukan?" "Tentu saja. Bagaimana kalau aku yang membunuhnya?" Hinata bertanya sambil tersenyum. Suasana di aula segera menjadi dingin. Gibran perlahan mendongak dan berkata, "Boleh. Hinata, kompetisi ini dilakukan untuk menyelesaikan dendam antara kalian berdua. Kamu bisa melakukan apa saja, tidak peduli apa cara yang kamu gunakan. Kalau kamu ingin membunuh Agam, tidak ada seorang pun termasuk aku yang bisa menghentikan." "Bagus." Hinata tersenyum lebar. Begitu dia membuka mulutnya, Gibran melemparkan tatapan acuh tak acuh. "Tentu saja, kalau Agam ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ini adalah aturan dua arah. Bagaimana?" Mengatakan ini, Gibran memindai yang lain. Semua orang mengerutkan kening. Dalam pikiran mereka, Hinata boleh membunuh Agam, tetapi jika Agam membunuh Hinata, mereka pasti akan campur tangan. "Kepala keluarga, Hinata adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas 7 keturunan utama keluarga Haryanti kami. Kalau terjadi sesuatu padanya dan dia meninggal, itu akan menjadi pukulan besar bagi keluarga Haryanti," kata Amir dengan suara yang dalam. "Benar." Gibran berpura-pura tenggelam dalam pikirannya dan menatap Hinata dengan senyum tipis. "Bagaimana kalau kita mengubah aturan? Ketika berhadapan dengan hidup dan mati, kita bisa menyelamatkan nyawa." "Tidak, kalau tidak ada yang mati, tidak perlu bersaing." Hinata mengambil sikap keras dan mencibir. "Jadi, tidak peduli siapa yang mati atau hidup, tidak peduli apa situasinya, tidak ada yang diizinkan untuk ikut campur." Hinata memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya saat ini. 10.000 langkah mundur, kalaupun dia kalah dalam kompetisi, dia masih memiliki pasukan Hinata. Apa yang Agam miliki? Gavin sudah terluka dan tidak bisa campur tangan. Di seluruh ibu kota kekaisaran, hanya Gibran yang tersisa. Selama Gibran ditahan, ketika mereka berdua bertarung dan pasukan Hinata menekan, apa yang akan digunakan oleh anak itu untuk melawan? Amir mengerutkan kening dengan erat. Dia merenung sejenak, kemudian berkata, "Karena Hinata bersikeras dalam hal ini, ikuti aja keinginannya dan Departemen Penegakan Hukum tidak akan ikut campur dalam kompetisi dengan Agam terlepas dari bagaimanapun hasilnya. Departemen Sumber Daya Manusia setuju. Departemen Industri setuju. Keturunan pertama setuju." Orang-orang tua di aula berbicara satu persatu. Arah akhir dari masalah ini tidak terlalu penting bagi mereka. Entah itu kematian Agam atau kematian Hinata, akan ada baik dan buruknya bagi mereka. Tentu saja, mereka lebih ingin Agam mati. Bagaimanapun, Agam terlibat terlalu banyak hal. Jika bisa mengambil kesempatan untuk menyingkirkan bahaya tersembunyi ini, tentu akan sangat bagus. Pandangan Hendy tertuju pada kursi pertama. Melihat tidak ada yang aneh di mata Gibran, perlahan dia mengangguk dan berkata, "Setuju. Kepala keluarga, kamu adalah satu-satunya yang tersisa untuk menyatakan posisimu." Hinata mengungkapkan cibiran. Gibran berkata pelan, "Kalau begitu, dendam antara kamu dan Agam hanya akan terbatas pada kamu secara pribadi. Terlepas dari arah situasinya, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Haryanti." "Apa itu yang kamu maksud?" "Benar." Hinata mengangguk. "Kalau begitu mari kita lakukan ini." Gibran memandang Departemen Sumber Daya Manusia dan memerintahkan, "Catat ini ke dalam catatan keluarga Haryanti. Setelah direkam, itu akan menjadi catatan. Tidak seorang pun, bahkan kepala keluarga yang berhak memodifikasinya." Melihat Gibran akhirnya setuju, ekspresi di wajah Hinata menjadi sangat kaya. Kehilangan dukungan rahasia Gibran, apa bajingan kecil itu masih tidak akan mati? Namun, dari mana Hinata tahu bahwa dia ingin menahan Gibran melalui pertemuan keluarga malam ini? Akan tetapi, dia tidak pernah ingin menggali lubang besar untuk dirinya sendiri. Agam meninggalkan aliran gunung. Yipno dan Sudin sedang menunggu di atas. "Sudah berakhir?" tanya Yipno. "Mereka butuh waktu. Aku sudah lelah. Aku akan pergi istirahat dulu." Agam tidak bisa menyembunyikan kelelahannya. Intensitas kali ini puluhan kali lebih kuat dari 2 kali sebelumnya. Untuk Agam, entah menggunakan fragmen jejak patuna, mengaktifkan keturunan leluhur naga, atau bahkan menyampaikan metode kultivasi tingkat keabadian, itu tidak terlalu sulit. Kesulitannya adalah dalam proses ini, harus tetap sangat sensitif setiap saat untuk menstabilkan pikiran Zack dan Windu dari kehancuran. Orang-orang ini seperti boneka porselen. Di bawah tekanan yang begitu besar, mereka akan hancur jika mereka ceroboh.
Ini adalah ujian besar bagi kekuatan spiritual Agam untuk mencapai efek dan menjaga nyawa ratusan orang untuk dapat terkendali. Jika bukan karena fondasi mereka yang kuat, tanpa menunggu potensi mereka untuk dirangsang, Agam pasti sudah terkuras. Agam bahkan tidak ingin mandi. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia menutup matanya dan tidur sampai fajar. Ketika bangun, sudah waktunya makan siang. Setelah makan, Hardy menelpon. Lokasi klinik telah dipilih dan akan dibuka besok. Karena adanya Warman dan bantuan Jael, klinik telah menerima berkah dari orang-orang dari semua lapisan masyarakat sebelum dibuka. Namun, juga menghadapi hasutan dan masalah beberapa orang. Dalam hal ini, Agam sama sekali tidak mengingatnya dan membiarkan Hardy dan Warman menyelesaikannya sendiri. Setelah menutup telepon, dia berbalik ke ruang tamu untuk bermain membangun blok bangunan dengan Delia. Vero menyadari bahwa Agam benar-benar memiliki potensi untuk terlalu memanjakan putrinya. Orang yang mengejutkan 9 alam dan membangkitkan situasi ibu kota kekaisaran. Pada saat ini, dia tidak hanya bersenang-senang dengan Delia, tetapi juga mempelajari nada bicara Delia ketika berkomunikasi dengan Delia. Ada beberapa kali saat Vero bahkan tidak sanggup untuk tidak menatap sinis. Jika adegan ini tersebar, tidak tahu berapa banyak orang yang akan terkejut. Sore itu adalah sore yang santai. Vero keluar untuk membeli sayuran. Ketika dia kembali, hari sudah gelap. Agam dengan santai memasak beberapa hidangan yang semuanya disukai oleh Delia. Delia menghabiskan makanannya dan menonton saluran ilmu dan pendidikan anak-anak di ruang tamu. Agam sedang cuci piring dan Vero sedang membersihkan dapur di samping. Delia, apa kamu haus? Ayah akan membuatkanmu susu. Delia, apa kamu ingin makan apel? Ayah akan mengupaskannya untukmu. Delia. Agam berkata pada Delia di ruang tamu saat mencuci piring. Vero berkata dengan emosi yang tidak baik. Kamu tidak bisa membesarkan anak seperti ini. Kamu akan terlalu memanjakan anak itu. Anak perempuan harus dimanjakan. Tanpa aku sebagai ayah untuk menetapkan patokan, bukankah akan mudah bagi anak-anak lain untuk mendapatkannya saat dia tumbuh dewasa di masa depan? Kalau benar-benar ingin menggunakanmu sebagai patokan, kurasa Delia tidak akan sudi mencari pacar di masa depan. Jangankan tunggu Delia tumbuh dewasa, bahkan dalam 100 tahun ke depan, mungkin tidak ada Agam yang lain. Istrimu, Citra, apa ada kabar? Vero ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia memandang Delia di ruang tamu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bab 1409, terperangkap. Meskipun Delia tidak mengatakannya, aku bisa merasakan bahwa dia sangat merindukan ibunya. Apalagi, ketika seorang anak tumbuh dewasa, ayah sangat penting, tapi ibu juga sama pentingnya. Meskipun Delia sangat dekat denganku, bagaimanapun juga aku tidak bisa menjadi seorang ibu. Kata Vero dengan suara kesepian. Terkadang saat melihat Delia yang begitu kuat, hatinya sangat sedih. Sebagian besar waktu, Delia sebenarnya mengerti. Namun, Delia tidak ingin mereka khawatir, jadi dia berpura-pura kuat. Makin begitu, makin membuat orang lain merasa prihatin. Agam hanya terdiam. Melihat Agam tidak terlalu bersemangat, mata Vero penuh rasa bersalah. Bibi, saat Citra kembali dan saat kakakku sadar, aku akan memberikan pernikahan pada Citra, pernikahan paling megah. Agam tertawa rendah seolah diam-diam merencanakan sesuatu yang besar. Vero tercengang. Melihat anak laki-laki besar di depannya, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, Oke, aku akan mengaturnya. Aku akan mengatur pernikahan paling megah untukmu, pernikahan yang paling membuat iri semua wanita. Di malam hari, Vero memandikan Delia dan kembali ke kamarnya untuk membaca dan berlatih menulis. Agam bersandar di sofa sambil secara acak menyetel saluran TV. Dia menonton legenda dengan penuh minat. Ketika orang mencapai usia tertentu, mereka akan mulai merindukan masa lalu. Di usia 20-an, merindukan hal-hal yang menarik di masa kecilnya. Di usia 30-an, merindukan masa muda. Sekarang Agam menonton TV, bukan isinya, tetapi kenangan menonton TV ini. Saat pikirannya berangsur-angsur tenang, keadaan di sekitarnya berubah. TV, dinding, dan seluruh ruang tamu berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh kekacauan. Tuan penguasa neraka. Mulan memproyeksikan. Dia berlutut dengan satu lutut dan berkata, Kami telah menemukan keberadaan istri Anda. Katakanlah. Agam menenangkan emosi dan gelombangnya segera terjadi. Istri Anda berada di tempat yang sangat istimewa. Dia saat ini sangat aman. Kami mencoba untuk tidak melanggar filosofi alam semesta dan mengamati semua ini secara diam-diam. Baguslah kalau aman. Agam menghela napas lega dan bertanya, Kalau begitu, Diki, istri Anda sudah berkumpul dengan anak Anda, dia juga dalam keadaan aman. Agam mengangguk dan berkata, Aku sudah tahu.
Laporkan apapun yang terjadi. Baik. Sosok Mulan menghilang dan semua kembali normal. Saat ini, Vero turun ke bawah. Delia sudah tertidur. Zina datang ke sini. Kenapa dia datang ke sini? Agam bertanya dengan kaget. Apa aku tidak boleh datang? Tanpa menunggu Vero berbicara, Zina mendorong pintu masuk dari luar. Setelah menutup pintu, dia melepas jaket. Dia mengulurkan tangan dan menunjukkan lekuk tubuhnya yang dewasa dan seksi. Dia duduk di sofa lain dan berkata pada Agam. Keponakan besar, pergi dan tuangkan secangkir teh panas untuk bibimu. Bukan kandung. Kata Agam. Bisakah kamu mengganti kata-katamu? Sialan! Zina dengan marah mengambil pisang di meja dan berpura-pura seperti menghancurkan Agam. Lalu, dia mengupas pisang dengan marah dan melirik Agam. Cuaca sangat dingin dan ini sudah sangat larut. Aku benar-benar datang padamu karena aku sudah gila. Kalau tahu, aku tidak akan datang. Aku akan membiarkanmu, seorang pria yang tidak berperasaan, mati tanpa alasan. Mendengar ini, Vero mengerutkan kening dan segera bertanya. Hentikan. Apa yang terjadi? Zina berkata dengan marah. Dia benar-benar menyetujui tantangan Hinata. Benar-benar, tidak ada harapan. Vero tidak bisa berkata-kata. Dia juga tahu tentang hal itu. Namun, dia lebih tahu bahwa tidak mungkin bagi Agam untuk menolak. Sebenarnya, tidak masalah kalau dia menerima tantangan Hinata. Tapi, Agam, aku harus memberitahumu sebuah kabar buruk, kamu sudah masuk dalam perangkapnya. Kamu dan Hinata bertanding lusa, bukan? Tahukah kamu bahwa 3 hari kemudian, pasukan Raja Serigala Kutub akan berkumpul dan menyerang perbatasan? Vero tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan heran. Apa ini benar? Kak Vero, untuk apa aku berbohong padamu? Kakek memberitahuku secara pribadi. Tidak baik kalau dikatakan melalui telepon, jadi dia memintaku untuk datang dan memberitahu kalian. Zina tersenyum pahit. Agam menggigit apel dan mengangguk perlahan. Tidak terduga, tapi sesuai harapan. Hah? Begitu saja? Zina marah. Tahukah kamu betapa seriusnya masalah ini? Kakek berkata bahwa dengan kekuatanmu, untuk bertarung mati-matian dengan Hinata saat ini, hanya ada peluang 40% hingga 50% untuk menang. Dengan kebencian Hinata padamu, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Kalaupun kamu menang secara kebetulan dan luka-lukamu sembuh dengan cepat, kondisi dan kekuatanmu akan sangat berkurang. Apa yang akan kamu lakukan untuk menghadapi pasukan Raja Serigala? Vero bertanya dengan pelan. Zina, Pak Gavin memperkirakan berapa lama wilayah utara bisa bertahan? Sekarang, pasukan Raja Serigala Kutub berada dalam tahap mengganggu. Beberapa pemimpin kecil dapat menyelesaikannya. Tapi begitu Raja Serigala bergerak, tidak ada yang bisa menahannya. Zina menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan berbalik untuk melihat Agam. Dia berkata, Kakek memintaku untuk datang dan menyampaikan pesan padamu. Kamu tidak boleh berpartisipasi dalam pertempuran perbatasan. Kalau tidak, kalau kamu ceroboh, kamu akan jatuh ke dalam perangkap Hinata dan orang-orang di belakangnya. Ada cara lain. Vero menggertakkan giginya dan berkata, persaingan antara kamu dan Hinata mungkin lebih baik diundur agar 2 kejadian ini tidak bertabrakan. Terlepas dari pertempuran dengan Hinata, masih ada pertempuran dengan perbatasan Raja Serigala Kutub. Keduanya sama-sama memiliki kemungkinan kecil untuk hidup. Ketika kedua kejadian itu bertabrakan, Vero tidak bisa memikirkan metode apapun yang bisa digunakan Agam untuk menang. Sudah jelas bahwa 2 kejadian itu telah diatur dengan hati-hati dengan maksud ingin Agam mati. Agam dengan lembut menggelengkan kepalanya dan menatap kedua wanita itu. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Lusa aku pasti akan menepati janji. Aku sudah membiarkan orang itu hidup cukup lama. Aku tidak ingin menunda lagi. Adapun Raja Serigala Kutub itu. Saat Zina hendak mengatakan sesuatu, Agam menyela sambil tersenyum. Mengenai masalah perbatasan, aku juga tidak akan absen. Kedua wanita itu hanya bisa terdiam. Mata Vero merah. Dia tahu bahwa Agam keras kepala. Tidak peduli apa yang dia katakan, tidak akan berhasil. Pria ini memikul segalanya dan dia tidak tahu lagi harus berkata apa. Kakekku tahu kamu akan mengatakan itu. Zina menggertakkan giginya. Agam tersenyum dan bertanya. Bukankah Pak Gavin memintamu untuk membujukku? Aku ingin membujukmu, tapi kakekku menasihatiku untuk tidak membujukmu. Dia berkata bahwa aku pasti akan melakukan perjalanan yang sia-sia. Dia tahu bahwa kamu sangat keras kepala. Zina menjawab dengan galak. Kamu sendiri yang menambahkan kalimat terakhir, bukan? Agam tidak bisa berkata-kata. Zina mendengus dingin. Dia bangkit dan berkata, kamu sendiri sedang cari kematian. Itu urusanmu.
Apa ada mentimun? Ya, setelah memasak, masih ada yang tersisa. Agam pergi ke dapur untuk merebus air. Dia juga mengambil sedikit mentimun dan menyerahkannya pada Zina. Zina mengambil dan menimbangnya satu persatu. Ekspresi Agam berubah aneh. Kak Vero, abaikan orang ini. Apa kamu ingin bergabung? Zina memilih mentimun dan tertawa. Agam menatap dua orang itu dengan mata membelalak. Bersama, melihat tatapan Agam dari sudut matanya, mata Zina yang indah memelototinya seraya berkata, "Apa yang kamu pikirkan? Aku sendiri yang mencari kesusahan. Tengah malam datang membujukmu, sampai harus bergadang. Aku ingin menggunakan mentimun untuk digunakan sebagai masker." Sudah larut malam dan di luar hujan, jadi Zina tidak pulang. Agam awalnya tidak mau mandi dan ingin langsung tidur. Vero menyeretnya bangkit dari tempat tidur ke kamar mandi untuk mandi. Baru setelah itu dia tertidur. Hari berikutnya. Saat itu belum fajar. Agam bangun pagi dan baru saja tiba di jurang gunung, aura yang kuat terbangun darinya.